Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in wa nusalli wa nusallim wa nubarik ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Kaum muslimin, kaum muslimat, para pemirsa TV Roja dan para pendengar Radio Roja yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jal. Kembali kita melanjutkan pembahasan tentang muamalat dari kitab Zadul Mustaqni' fi Ikhtisar al-Muqni' yang sampai pada pembahasan bab tentang wakalah, tentang objek wakalah. Di awal kita telah menjelaskan apa itu yang dimaksud dengan wakalah, yaitu istinabatu jaizit tasarrufi mithlahu fima tadkhulu niyabah, yaitu menggantikan orang yang boleh bertasarruf kepada semisalnya pada sesuatu yang boleh menerima perwakilan atau penggantian. Apa saja yang boleh digantikan, diwakilkan? Sebelumnya telah kita bahas fi uququn adami, itu hak fil uqud wal hukm fi haqqin adamiyyin min al uqud. Akad-akad berkenaan tentang hak-hak anak Adam. Sekarang kita lanjutkan taqra Syekh. Bismillahirrahmanirrahim. Rahimahullahu ta'ala. Babul wakalah. Fi kulli haq. Wa fi kulli haqqin lillahi tadkhuluhu an-niyabatu min al-ibadati. Wa fi kulli haqqin tadkhulu niyabah fi kulli haqqin lillah. Taib, dalam kitab mawjud Ustaz. Tapi Ya. di nas yang lain tidak. Taib. Wa fi kulli haqqin tadkhuluhu an-niyabatu min al-ibadati. Dan pada setiap hak, yaitu hak Allah Subhanahu wa taala, yang diperbolehkan an-niyabah, yaitu diwakilkan dari ibadah-ibadah, wal hududi fi itsbatiha wa istifaiha. Demikian juga dalam permasalahan hudud, dalam penetapan hukumnya dan penunaian sanksi hukumnya. Ya. Di sini muallif menjelaskan bahwa sebelumnya fi kulli haqqin adamiyyin minal uqud, yang boleh dilakukan perwakilan akad wakalah hak an Adam dari akad-akad. Sekarang wa fi kulli haqqin, dan Syekh menambahkan di dalam syarahnya haqqin lillah, dan hak-hak Allah yang boleh digantikan dari beberapa ibadah. Ya, ini menunjukkan tidak semua ibadah bisa ada niyabah. Boleh digantikan, boleh diwakilkan. Ada ibadah badaniyah, ibadah yang sifatnya badan, seperti sholat. Maka ini la tadkhuluhun niyabah. Atau puasa, la tadkhuluhun niyabah, tidak bisa diwakilkan. Anda mengatakan, hari ini saya lelah akhi, semalaman ya, melakukan tugas PR atau apa, ya mohon nanti sholat subuh kamu sholat atas nama saya, dan zuhur juga sholat atas nama saya sekalian. Insyaallah saya bangunnya asar, saya terima wakalahnya. Ini tidak boleh, karena ini adalah hak pada Allah Azza wa Jalla yang tidak bisa terima niyabah, karena dia ibadah sifatnya badaniyah. Ada ibadah yang bersifat maliyah, bersifat harta, ya, seperti zakat. Zakat mulai dari menghitung sampai menyalurkan. Anda wakilkan kepada seseorang, tolong dong, ini laporan keuangan saya semuanya, tolong hitungkan zakatnya, dan berapa nanti yang keluar saya serahkan kepada Anda, saya wakilkan Anda untuk memberikannya kepada mustahiknya. Ya. Saya wakilkan kepada Anda untuk menyerahkannya kepada mustahiknya. Ini boleh dalam masalah ibadah madiyah mahdhah. Ada juga ibadah yang gabungan antara mal, harta dengan badan, seperti ibadah haji. Ya. Ini boleh juga diwakilkan dengan ada beberapa syarat. Ya. Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi, yang pembahasannya dalam masalah furu'iyah, dalam masalah ibadah haji. Ya.
Terus kata muallif, wal hudud, hak Allah dalam masalah hudud. Hudud adalah sanksi yang ditetapkan oleh syariat oleh Allah Azza wa Jal atas suatu maksiat, atas suatu sifat perbuatan durhaka atau dosa yang ada sanksinya. Ya, tidak semua dosa ada sanksi yang harus ditegakkan oleh waliul amr atau pemerintahan. Ya, ada beberapa dosa yang ada sanksinya di dunia yang ditegakkan oleh para penguasa atau para pemerintahan, seperti mencuri. Dan ini sudah dibatasi ketentuannya oleh Allah Azza wa Jal, wasariqu wasariqatu faqta'u aydihuma. Laki-laki yang mencuri, perempuan yang mencuri, potong tangannya. Ya, ini namanya hudud, ketentuan Allah, potong tangan. Bisa nggak diganti dengan penjara? Allah suruh potong tangan, ente bilang penjara. Nah, ini ketentuan Allah. Ini untuk al-hudud fi itsbatiha wa istifaiha, boleh juga diwakilkan. Fi itsbatiha wa istifaiha, dalam penetapan hudud tadi, ya, sanksi yang ditentukan dalam syariat tadi, boleh diwakilkan oleh pemerintah kepada seseorang. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada seorang Ansar, "Ughdu ya Unaisun ila imra'ati hadha, fa in i'tarafat farjumha." Ya. Ada seorang suami yang mengatakan dia ragu dengan istrinya. Maka Rasulullah mengutus Unais. Unais diperintahkan oleh Rasulullah SAW, pergilah kepada wanita tersebut, sampaikan dakwaan kamu. Kalau dia mengaku, ya, maka rajam. Berarti di sini dua wakalah yang diberikan oleh Rasulullah SAW kepada Unais untuk menetapkan bahwa dia telah melakukan pelanggaran dan sanksinya seorang wanita yang sudah menikah dan berzina adalah dirajam. Kemudian yang kedua, mewakilkan kepada Unais untuk menegakkan hukum rajam. Ya, hukum rajam yaitu seorang wanita berzina yang sudah menikah dilempar dengan batu sampai dia meninggal. Di sini Rasulullah SAW mewakilkan kepada Unais untuk melakukan hak Allah. Hudud adalah hak Allah. Sebagaimana mengatakan ada hak Allah, dalam itu ada hak waliul amr. Bukan semata-mata hak Allah saja, tapi ada hak waliul amr. Ya. Seperti dalam masalah muharabah, yaitu orang yang melakukan kerusakan di negeri kaum muslimin dengan merampok, kemudian membunuh yang dirampoknya, ya, atau menzinai yang dirampoknya, ya, maka ini hadnya hirabah. Ya. Ini ada ketentuan Allah Azza wa Jalla. Baik. Dalam hal ini boleh diwakilkan. Wasil Syekh. وليس للوكيل أن يوكل فيما وكل فيه إلى أن يجعل إليه. Dan tidak diperkenankan yang diberikan perwakilan untuk mewakilkan kecuali sesuai dengan apa yang diwakilkan untuknya. Dan tidak boleh mewakilkan ke yang lain kecuali diizinkan oleh pemberi wakil. Ya. وليس للوكيل أن يوكل فيما وكل فيه إلا أن يجعل إليه. Dan wakil tidak boleh bahwa dia mewakilkan pada sesuatu yang diwakilkan padanya. Ya. Wakil nunjuk wakil lagi. A mewakilkan kepada B, tolong jualkan barang saya. Lalu B mengatakan kepada C, ini barang tolong kau jualkan. Ya. Nanti untukmu sekian 25%.
atau untukmu 30%. Nanti dia dapat 70, diambil 20, 50-nya diberikan kepada pemilik harta. Dia mengatakan, mana membeli harta, boleh aku jualkan barang ini? Boleh. Berapa untukku? 50%. Lalu dia mewakilkan kepada C, dan untuk C adalah 30%. Ini tidak boleh. Illa an yuj'ala ilaihi. Kecuali bahwa hal tersebut dia sampaikan kepada si muwakil. Dia mengatakan, muwakil, kau minta tolongkan kepadaku, mewakilkan kepada aku untuk menjualkan tanahmu. Iya, betul. Kalau sendiri, mungkin tidak cepat lakunya dibandingkan kalau ramai-ramai. Maksud kamu apa? Boleh nggak saya wakilkan juga ke pihak lain? Ya, saya carikan beberapa teman-teman saya yang juga punya koneksi, punya hubungan dengan orang-orang yang diperkirakan mampu beli dengan tunai. Ya, silahkan. Berarti kalau begitu, dia mengizinkan dan dibolehkan. Terus. Wal wakalatu aqdun jaizun. Dan wakalah adalah merupakan akad yang jaiz, boleh. Tubtilu bi fasqi ahadihima. Yang batal wakalah apabila salah satu menfasaknya atau membatalkannya. Ya. Ingat kita bahwa akad itu ada dua, akad jaiz, akad lazim. Yang dimaksud dengan akad lazim tidak bisa dibatalkan begitu saja oleh salah satu pihak. Di antara akad lazim, akad jual beli, akad sewa menyewa, itu akad lazim. Anda beli barang, ya, kemudian barang sudah Anda bawa, kemudian Anda batalkan sepihak tanpa keridhaan dari si penjual. Ini tidak boleh. Karena pakai marah lagi. Nah, karena membelinya lebih marah kepada penjualnya. Ya, tidak boleh. Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Orang beriman, penuhilah akadmu. Maka ini mengikat, tidak boleh Anda batalkan sepihak kecuali si penjual menerima pembatalan akad Anda. Ini hak, berarti dia tanazul atau menghilangkan haknya, di mana si penjual hak dia untuk tidak menerima. Tapi ketika dia mau menerima, berarti dia menghilangkan haknya dan mendapat pahala di sisi Allah. Man aqala musliman aqala Allahu asratahu yaumal qiyamah. Siapa yang menerima pembatalan transaksi pembelian seseorang atau jual penjualan seseorang, maka Allah membatalkan dosa-dosanya. Ya. Kalau akad jaiz tidak mengikat, salah satu pihak boleh melepas atau membatalkan sepihak tanpa perlu ketahui pihak lain. Si A mewakilkan kepada B, tolong jualkan tanah saya ini. Ya. Kemudian ada orang datang kepada si A, dia jual juga. Si B juga menjualkan. Ya, jual beli mana yang sah? Ya. Kata si A, udah kamu saya batalkan. Atau datang si C, Pak, saya mau juga untuk menjualkan tanah Anda. Ya udah kamu aja. Itu si B jualin juga. Ya udah, si B saya batalin, dengan kamu saya jualin. Ya. Hak daripada si A. Begitu juga si B tadi yang menerima, yang jadi wakil, menerima wakalah dari muwakil untuk menjualkan tadi, kata dia, saya nggak mau jualan yang tanah yang ini, saya batalkan sepihak. Itu boleh. Itu yang dimaksud dengan akad jaiz, tidak mengikat. Wa tabtulu bi fasxi ahadihima. Batal akad tersebut dengan pembatalan salah satu keduanya. Baik si muwakil yang batalkan sepihak atau si wakil yang batalkan sepihak. Wa mautihi, dan meninggalnya salah satu keduanya. Muwakil wafat jam 9. Jam 11 si wakil menjualkan tanah tadi. Tidak sah penjualan si wakil. Karena akadnya adalah jaiz. Tapi kalau akadnya lazim, berpindah kepada ahli waris. Ya. Terus, Syekh. Tubtilu bi fasqi ahadihima wa mautihi wa azlil wakili wa hajri safih.
batal dengan salah satu membatalkan perwakilan dan kematian, wa azlil wakil sama saja Azal itu apa membatalkan artinya? Mencabut nah, perwakilannya. mencabut perwakilan dan Pemakzulan itu bahasa Arab, makzul pemakzulan. itu dibatalkan. Wa hajris safih dan diboikotnya seseorang yang tidak cakap dalam bertransaksi. Ya. Batal dengan sebab salah seorang keduanya membatalkan, atau dengan meninggalnya, atau si wakil tadi digugurkan oleh si muwakil, seperti yang tadi. Si A mewakilkan kepada B menjualkan tanah. Si B sudah menjualkan dalam 1 hari 2 hari. Si C lihat ini kesempatan, tanahnya bagus dan sepertinya bisa dijualkan lebih mahal. Ya, lalu si C datang kepada A. Dan kata dia, saya boleh menjualkan tanah Anda? Ya boleh. Tapi setahu saya si B juga menjualkan. Ya udah, si B sudah saya sudah saya gugurkan sebagai wakil, sudah saya pecat, begitulah. Sudah saya pecat, sudah saya ma'zulkan dia sebagai wakil, sudah saya berhentikan dia sebagai wakil. Ya. Maka semenjak si muwakil mengatakan sudah saya ma'zulkan, pada saat itu si B tidak bisa lagi menjualkan, walaupun dia nggak tahu umpamanya sudah dia jualkan, jual belinya batal, karena dia tidak memiliki barang dan tidak diwakilkan untuk menjual. Maka dia berarti menjual barang yang bukan milik dia. Wa bihajris safah. Ya, dia tidak tahu diwakilkan kepada D juga untuk menjualkan. Ternyata D ini belum baligh. Ya, itu batal. Berarti si B adalah mahjur. Dia tidak bisa melakukan transaksi pada hartanya, dan harta yang diwakilkannya tadi kan wakalah istinabatu jaizit tasarruf, yaitu orang yang boleh bertasarruf, mengambil, memindahkan, menguasakan kepada orang lain. Sekarang yang semisalnya sekarang dia ternyata dia adalah mahjur, maka batal dengan sendirinya akad wakalahnya. Cukup saya sampaikan. Ya, insyaallah. Pendengar dan pemirsa Radio TV, demikian beberapa poin dari pembahasan wakalah terkait dengan apa yang diperbolehkan dalam permasalahan ibadah untuk diwakilkan, dan juga sebab-sebab wakalah digugurkan atau dibatalkan. Kita akan berikan kesempatan bagi Anda untuk sesi tanya jawab memperdalam pembahasan, dan bagi Anda yang mungkin tertinggal, Anda bisa juga bertanya terkait dengan apa yang tadi dibahas dan disyarah oleh Ustadz secara khusus bab muamalah atau yang lainnya dari bab muamalah dalam kesempatan pagi ini. Kita terima dari penelpon yang pertama, silakan. Baik, halo. Silakan, sudah masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, Umu, di mana? Dari Umu Iqbal di Jambi, Ustaz. Baik, silakan Umu Iqbal. Iya, ini pertanyaan titipan dari suami, Ustaz. Nah, Seorang bapak meninggal, meninggalkan rumah dan rumah kontrakan di dalamnya. Terus apakah rumah mana yang lebih afdal, Ustaz? Rumah itu direhab dulu baru dijual dengan harapan harganya bisa dapat lebih tinggi kayak gitu, Ustaz. Apa adanya dijual, Ustaz. Itu aja, Ustaz. Baik. Ini pertanyaan antum a'lamu bi umuri dunyakum. Ini masalah dunia, teknisnya apa direhab apa tidak dulu, mana lebih afdol. Ini masalah dunia, ya. Syariat tidak membatasi dalam hal ini. Mana saja menurut Anda yang terbaik silakan. Tapi yang namanya waris, pada saat meninggal seseorang, hartanya langsung dibagi. Dan sekarang kalau Ustaz di rumah itu, karena kita keadaan rumah itu tinggal, jadi ada paman dari pihak ibu tinggal di sana, Ustaz. Apakah itu dibolehkan, Ustaz, dalam hukumnya? Dan ada 1 buah motor yang dimanfaatkan. Gitu. Ini semuanya hak ahli waris. Kalau ahli waris mengizinkan, tidak ada masalah. Kalau satu mengizinkan, satu yang tidak, berapa porsi yang mengizinkan, berapa porsi yang tidak. Gitu. Itu harus jelas. Maka bila seorang wafat, wajib langsung dibagi warisnya.
Ditentukan ini saham si fulan berapa, saham yang lain berapa. Dari hak tadi, kalau ada yang ingin menempati, ingin menguasai atau ingin menyewa, silahkan bayar sewanya kepada pemilik berdasarkan saham masing-masing. Pemilik yang mengatakan, yaudah kalau saya nggak perlu terima sewanya, saya ikhlaskan, tidak ada masalah juga. Setelah haknya tahu dan dibagikan kepada dia. Dan orang tua ini juga meninggalkan uang pensiun, Ustaz. Uang pensiun itu apakah termasuk waris, Ustaz, apa? Iya, termasuk waris. Karena uang pensiun itu adalah gaji si yang meninggal ini dulu ketika bekerja dan hibah sebagian dari instansi atau dari perusahaannya. Oh gitu. Jadi kalau misalnya ada rumah kontrakan juga termasuk waris untuk ahli waris. Semua hartanya dia ada dibagi waris. Baik berbentuk aset rumah, berbentuk kendaraan, uang tunai, emas, hak cipta, perusahaan, ya. Semuanya dibagi waris. Oh iya, begitu Ustaz. Terima kasih Ustaz, jazakallahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair Iqbal di Jambi, barakallahu fiik. Kami berikan kesempatan yang kedua, silakan. Kita angkat kembali via telepon. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak di mana? Dengan Rizal. Di mana Pak Rizal? Rizal. Di mana? Di Jakarta. Baik, silakan Pak. Silakan. Ustadz, saya ingin bertanya. Seorang mengkredit rumah udah lama sih. Udah lama. Dan pokoknya udah terbayar. Tapi kan waktu di awal kan terikat perjanjian untuk melunasi sampai selesai. Nah, itu gimana caranya Ustadz? Afwan. Kalau take over kan jelas sama-sama inah ya. Iya. Pengelabuan riba. Itu gimana Ustadz? Karena udah terikat perjanjian di awal dan tentunya pengen lepas dari riba gitu, ingin bertaubat. Ya, Pak Rizal, Anda beli rumah. Kemudian uang nggak cukup, Anda pinjam ke bank konvensional, begitu kan ya? Ya, benar. Ya, Anda pinjam nominalnya berapa rupiah? Nominalnya sekitar 120 juta. Itu yang Anda terima. Bukan Ustadz, harga rumahnya total dengan pembayaran itunya. Yang Anda terima dari bank konvensional itu berapa? Totalnya kira-kira sampai 120 juta. Itu yang Anda terima dari mereka. Angsuran Ustadz, angsuran setiap bulan. Baik, saudara. Bapak dikecilkan dulu volume suara TV-nya. Ada feedback, mungkin suara jadi kurang jelas. Cukup monitor via telepon. Disimak kembali pertanyaan juga dari Ustadz, silakan. Ya, Pak Rizal. Ya, Bapak. Anda beli rumah kan ya? Anda belinya kan nggak ke bank. Benar. Anda beli ke developer atau ke pemilik. Harga rumah itu 120 juta. Ya, kira-kira. Ya. Uang Anda cukup 120 juta atau tidak? Uang pribadi Anda? Tidak, Pak. Tidak, Pak Ustaz. Tidak. Lalu Anda pinjam ke bank konvensional. Benar. Berapa Anda pinjam ke mereka? Ini orang tua saya sih, jadi saya kurang tahu sebenarnya, tapi orang tua saya memberitahukan ke saya. Ya udah. Andai pihak bank memberikan pinjaman kepada Anda 120 juta. Ya. Ya. Yang wajib Anda bayar hanya 120 juta walaupun dia mengatakan ada bunganya, ada denda keterlambatannya, ada segala macam. Benar. Yang wajib Anda bayar hanya 120 juta. Ya. Walaupun dikatakan dalam perjanjian di awal kan ada bahwa ada pertambahan dalam bentuk bunga, kalau terlambat cicilan ada pertambahan lagi. Ini pertambahan bunga dan denda keterlambatan, ini riba jahiliyah yang haram. Walaupun antara si nasabah dengan bank bersepakat bahwa nasabah berjanji, ya,
dan walaupun dengan pakai nama Allah untuk membayarnya, itu dia batal sendirinya. Karena Rasulullah mengatakan, kullu syartin laisa fi kitabillah wa huwa batil wa in kana mi'ata syart. Setiap persyaratan, perjanjian yang bertentangan dengan kitabullah dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka adalah perjanjian yang batal walaupun 100 perjanjian. Paham? Paham Ustaz. Tapi Dengar dulu saya bicara. Oke Pak. Baik. A dengan B berjanji, satu A laki-laki, B perempuan. Berjanji untuk melakukan dosa atau perzinahan, ya, atau A dengan B yang sama-sama laki-laki berjanji untuk melakukan sebuah pencurian atau perampokan. Tanda tangan pakai Hai. pakai dicatat dan dipakai materai dan segala macam penguat. Kemudian salah satu dari duanya ingat, oh ini haram. Tapi kan saya sudah berjanji. Ya. Janji yang dibuatnya itu batal untuk melakukan perbuatan yang haram. Jelas? Jelas. Terus? Kalau sudah Anda bayar 120 juta tadi, udah selesai. Jangan Anda bayar lagi. Kalau Anda bayar lagi, Anda malah memberi makan riba, juga dilaknat. Si lembaga keuangannya pemakan riba juga dilaknat oleh Allah Azza wa Jalla. Demikian, baik, bisa dipahami insyaallah. Baik, baik. Jazakumullah khair atas Jazakallahu khairan Ustaz. Allah barik. Barakallahu fiik. Baik. Kita berikan kesempatan kembali pendengar dan pemirsa Raja TV masih di via telepon. Silahkan bagi Anda yang mungkin baru bergabung dalam pembahasan muamalah bab perwakilan atau wakalah. Kita angkat kembali. Halo. Silahkan. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Ya, barakallahu fikum dari Allah barik. Abdullah Gaiman di Kendari, Ustaz. Insyaallah. Silakan Bapak. Di Kendari ya. Silakan Pak. Assalamualaikum, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi. Ya, begini Ustaz, ini sebenarnya adalah pertanyaan yang sudah lewat tentang kajian-kajian waktu bulan puasa kemarin, tetapi karena waktu itu saya nelpon tidak bisa nyambung-nyambung, baru sempat nyambung hari ini, Ustaz. Ini berkaitan dengan zakat, boleh, Ustaz? Silahkan. Iya, gini, Ustaz, saya kan seorang pekerja dengan penghasilan 1 bulan itu 1 juta. 1 orang istri dengan 2 orang anak. Apakah saya berzakat itu tetap diwajibkan ataukah saya menerima zakat? Dan kalau memang saya menerima zakat itu idealnya itu berapa, Ustaz? Iya, sebentar. Anda dengan istri 1 orang, anak berapa orang? 2 orang, Ustaz. 2 orang. Untuk kebutuhan pokok, makan, minum, sekolah anak, kemudian transportasi, yang kebutuhan pokok yang tidak bisa diindahkan, cukup atau tidak hasil pendapatan Anda tadi sebulan? Kalau 1 juta itu alhamdulillah tidak cukup, Ustaz. Tidak cukup. Berapa kurangnya? Kurangnya artinya dengan uang 1 juta itu kurangnya itu, dikalkulasi. Perkiraan pengeluaran Anda sebulan berapa? Sampai 3 juta untuk kebutuhan pokok tadi? Artinya dengan anak-anak bersekolah. Iya, anak-anak dan istri Anda, kan Anda yang menanggung nafkah mereka. Iya. Berapa perkiraan sebulan pengeluaran yang harus dipenuhi? Tidak sampai 2-3 juta lah. Berapa? 3 juta? Kira-kira 2 juta lebih, Ustaz. 2,5 juta? Iya. Ya, berarti Anda berhak menerima zakat 1,5 juta sebulan dikali 12 bulan. Ya, berarti berapa saya salah? 1,5 sebulan dikali 12, 18 juta. Sekitar 18 juta Bapak berhak menerima zakat.
Kalau ada orang yang berzakat ke Bapak 5 juta, ambil. Ada besok yang berzakat lagi 5 juta lagi, ambil, masih halal. Ada lagi yang berzakat 5 juta lagi, 15 juta, ambil, masih berhak. Ada besok terakhir hari kelima berzakat dia 4 juta. Yang halal untuk Bapak cuma 3 juta, yang 1 jutanya tidak. Ya. Berarti cukup 18 juta yang boleh Bapak terima, ya. Karena Umar mengatakan, "Fa'idha a'taitum fa'aghnuhum." Beliau mengatakan kepada amil zakatnya, bila kalian menyalurkan zakat, maka cukupkan kehidupan mereka selama 1 tahun. Kekurangan tadi dicukupi. Jelas? Iya, Ustaz. Kalau misalnya saya hanya mendapat kayak pembagian begitu, tidak ada yang berzakat kepada saya, bagaimana Ustaz? Minta datang ke lembaga-lembaga zakat yang nasional. Kan ada Baznas, Badan Amil Zakat Nasional. Datang kepada mereka, ini pendapatan saya, ini buktinya, ya, dan ini kebutuhan pokok saya, ini buktinya. Mohon cukupkan ini 1,5 setiap bulan saya harus terima dari Anda. Karena Anda adalah Badan Amil Zakat Nasional yang dipercayakan negara untuk menyalurkan zakat. Dan di sana ada hak saya. Di sana itu adalah hak Anda, Bapak. Anda bukan minta-minta, Anda mengambil hak sama dengan Anda datang minta gaji Anda. Itu bukan minta-minta, namanya itu mengambil gaji. Jadi gini Ustaz, saya kan juga termasuk dari salah satu panitia amil zakat. Kalau Bapak ambil zakat, tidak boleh ambil dari itu. Kalau Bapak datang ke Badan Amil Zakat Nasional, boleh Bapak minta hak Bapak di sana. Karena panitia amil zakat dia wakil. Nanti akan di bab wakalah akan kita jelaskan, wakil tidak boleh bertindak untuk dirinya sendiri. Kalau Anda sebagai amil zakat, sampaikan kepada amil zakat yang lain. Saya termasuk mustahik, tolong hitung berapa, tolong verifikasi, ini data kehidupan saya, ya, data kebutuhan dan data keuangan saya, berapa uang masuk dan berapa kebutuhan pokok, ya, tolong berikan hak saya. Tapi kalau Anda potong, tidak boleh. Kecuali bila ada seseorang yang muzaki, dia ingin berzakat. Ya, Anda sampaikan kepada dia, Pak, saya memang ambil zakat. Dan saya sebetulnya juga mustahik zakat. Ya, boleh enggak ini saya ambil langsung untuk diri saya, bukan saya salurkan kepada yang lain, kepada mustahik yang lain. Kalau dia mengatakan boleh, alhamdulillah. Oh, begitu. Tapi kalau Anda menerima untuk menyalurkan zakat, Anda ambil untuk diri Anda, tidak boleh. Oh, tidak boleh. Ya, nanti dalam bab wakalah akan kita jelaskan bila seseorang diwakilkan untuk menjual sesuatu dan dia lihat nih harganya bagus. Lalu dia yang langsung beli. Dinamakan dengan tawalli tarafayil aqad. Di mana dia wakil juga, kemudian dia pembeli juga. Ini tidak boleh. Demikian Bapak. Iya, tapi selama ini Ustaz, Ya. kan di amil zakat itu menerima 1,5 juta dari Sebagai amil atau sebagai fakir, mustahik fakir miskin? sebagai amil. Kan pembagiannya saya kan sebagai amil jadi 1,5. Apakah itu saya tidak boleh minta lagi atau bagaimana? 1,5. Kalau 1,5 itu sebagai amil dan kurang, Anda tadi kan kekurangan Anda setahun 18 juta. Iya. Anda masih berhak di situ 16.500.000. Iya. Ya. Anda sampaikan kepada amil yang lain atau ketua amil bahwa saya masih berhak 16.500.000. Ya. Kalau mereka mengatakan tidak cukup Pak, kita dana yang terkumpul paling untuk mustahik zakat sekitar kita ini paling maksimal dapat cuma 2 juta. Ya udah kasih saya 2 juta, ya masih ada hak Anda 13.500.000. Bisa Anda datang ke amil zakat nasional, ya banyak, di sana ada dompet duafa, ya banyak. Datang ke kantor mereka, katakan saya mustahik zakat, masih berhak saya 13.500.000. Nah, demikian mungkin sementara. Jadi kewajiban zakat saya. Anda tidak wajib berzakat, Anda mustahik zakat, Bapak. Oh, begitu ya.
Ya, barakallahu fikum. Allah Baik, barik fiik. Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair. Barakallahu fiik. Kita angkat kembali pertanyaan selanjutnya. Satu dari telepon sebelum kami angkat dari pesan singkat. Ya, baik. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa Umu di mana? Saya Bu Nur di Bintaro Jaya. Baik, silakan Ibu Nur. Ustadz, maaf ini tentang warisan, Ustadz. Ya Ibu. Ada rumah waris terjual 500 juta. Ini akan dibagikan ke 5 orang anak-anak, 2 perempuan, 3 pria. Akan tetapi yang 1 pria sudah meninggal dunia, meninggalkan 3 orang anak, 2 perempuan, 1 pria. Maaf Ustadz, ini pembagiannya akhirnya mendapatkan berapa ya Ustadz? Kalau pembagiannya berapa, saya harus tahu dulu semuanya Ibu. Bagaimana? Yang meninggal siapa namanya? Bapak Supardi. Supardi wafat tahun? Tahun 1996. 96. Supardi wafat. Pada saat dia wafat, istrinya masih hidup? Masih, Ustadz. Istri masih hidup. Bapak ibunya Supardi masih hidup? Oh, sudah meninggal. Anak laki-lakinya berapa, perempuannya berapa? 3 laki, 2 perempuan. Laki, 2 perempuan. Ya. Istri dapat 1/8. Istri, maaf Ustadz, istri meninggal pada tahun 2000 Ustadz. Jadi sekarang Berarti si istri dapat, sebentar dulu, nanti Iya. hak istri ini dibagikan kepada ahli waris istri. oh ya. Ahli waris istri mungkin anak-anak, mungkin ada yang lain selain itu. Oke. Ya, sebentar dulu Ibu ya. Ya. Sisanya 7, 8, 1, 7, 3 laki 6, tambah 2, 8. Dibagi 8, 8 kali 8, 64, kemudian 8, kemudian di sini laki-laki dapat 14, 7, 7. Harta Supardi tadi, apapun bentuknya, rumah, kendaraan, semua hartanya, dia hak ciptanya, semuanya dibagi 64 Ibu. Dibagi 64. Ya, istrinya mendapat 8/64. 8/64. Bentar Ustadz. Istri 8/64. Selanjutnya. Anak laki-laki masing-masing 14/64. Laki-laki 14/64. Ya, ada 3 kan ya, masing-masing 14, 14, 14. Anak perempuan masing-masing 7/64. 7/64. Ada 2, 7/64, 7/64. Iya. Jelas? Iya. Ya, ini dibagikan hak masing-masing ini. Yang istri sudah meninggal tahun 2000 berapa tadi? Tahun 2000. Tahun 2000 wafat. Pada saat itu kan harta Supardi belum dibagi yang ini. Belum. Ya. Maka harta Supardi ini yang 8/64 dibagikan ke istrinya tadi dan kepada ahli waris istri. Ahli waris istri ada bapak ibunya dia masih hidup? Sudah meninggal. Sudah meninggal. Kalau sudah meninggal hanya untuk anak-anaknya saja. Laki-laki 2 bagian, perempuan 1 bagian. Ya, pada saat istrinya wafat tahun 2000, itu anaknya ada berapa orang? Anaknya ada 5 orang, Ustaz. Masih hidup 5-5-nya. Masih. Berarti dibagi 8. Oh, jadi yang dari istri tadi itu, Harta istri dapat dari Supardi 8/64. ya betul. Dan hartanya yang lain Ya, betul. itu dibagi 8. Oh, betul, dibagi 8. Ya. Ya, Anak laki-laki 2/8, 2/8, 2/8. Anak perempuan 1/8, 1/8. betul, ya. Ya. Kemudian siapa lagi yang meninggal? Anak laki yang nomor 1, yang nomor 3. Kemudian yang milik saham 14, anak laki-laki wafat tahun berapa? Tahun 2013. 2013. Pada saat itu hartanya dia akan dapat harta dari Supardi 14. Ya kan? Pak Supardi, ya. Dari ibunya Ya, dapat dia 2/8. 2/8. Betul. Dan digabung dengan harta dia yang lain. Ya. Ya, itu dibagi kepada ahli warisnya. Oh, betul.
jadi 2/8 ditambah apa namanya yang harta 14/64. 8/64 ini yang dibagikan pada ahli warisnya, dok. Ustaz. Iya. Gitu. Jadi ahli waris dari apa namanya anak Pak Supardi ini 3 orang, 2 perempuan, 1 pria. Itu nanti ada 2 perempuan, 1 pria. 3 pria, 2 perempuan. bukan, dan 3 orang anak dari yang meninggal tadi itu. Anak dari anak Supardi, cucu Supardi berarti. Ya, cucu Supardi, 2 perempuan, 1 pria yang ditinggal meninggal oleh anak Supardi. Ya. Istrinya masih hidup? Masih. Ya, istrinya juga dapat berarti. Oh begitu, dari harta anak yang meninggal tadi itu ya. Ini yang meninggal ketiga ini siapa namanya? Biar jelas, Ibu. Jadi Namanya siapa, Ibu? Tak Suryadi. Suryadi. Iya, Suryadi. Suryadi wafat 2013. Betul. Pada saat dia wafat, dia istri masih hidup. Masih. Orang tuanya udah meninggal karena ibu bapaknya kan meninggal tadi itu kan ya. Betul. 2 anak laki-laki, 2 perempuan, 1 pria. 2 anak perempuan, 1 laki-laki. 1 anak laki. Ya, istrinya dapat 1/8. Istri 1/8. Ya, yang 7 dibagi laki-laki 2, 4 dibagi 4. 4, 8, sebentar 1, 7, 4 kali 8, 32, 4/32, kemudian 7 sama 14. Istri dari Suryadi dapat 4/32. Istri dari Suryadi dapat 32. 4/32. Anak perempuan dari Suryadi masing-masing dapat 7/32. Oh gitu, 32 ya. Anak laki-laki Suryadi dapat 14/32. 14/32. Dari harta Suryadi tadi, hartanya dia dan harta Supardi, dapat waris Supardi dan warisan dari ibunya dia. Oh, jadi akhirnya digabung begitu ya Ustaz ya? Iya, Ibu. Untuk yang meninggal tadi ya Ustaz. Iya Ustaz, coba nanti akan saya pelajarin lagi. Mudah-mudahan bisa membagi amanah yang diberikan pada orang tua saya ini Ustaz. Iya, Ibu. Terima kasih Ustaz. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair, Ibu, dan semoga Allah mudahkan. Kami akan kembali pertanyaan selanjutnya dari pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan wakalah Ustaz, dalam muamalah bab-bab apa saja diperbolehkan dalam permasalahan wakalah selain daripada masalah ibadah yang disebutkan? Apakah seluruh permasalahan dunia juga boleh diwakilkan? Ya, seluruh permasalahan dunia kan sudah kita jelaskan sebelumnya. Hak anak Adam, permasalahan dunia boleh diwakilkan ya dalam akad-akad di antara, kecuali yang tidak boleh kemarin adalah li'an. Ada beberapa yang tidak boleh. Akad nikah boleh diwakilkan. Sangat luas kalau dikatakan apa saja yang boleh. Biasanya kalau sangat luas yang dijelaskan yang tidak boleh. Ya. Li'an, kemudian kemarin lagi apa? Yamin, bersumpah, itu tidak boleh. Jazakumullah khairan, demikian pendengar. Zihar tidak boleh, tapi mewakilkan dalam masalah talak boleh. Ya, dan semuanya boleh. Kecuali yang tidak boleh, yang seperti umpamanya akad nikahnya boleh. Tapi untuk masuk menemui istri orang tidak boleh. Ya. Jazakallah khair, demikian pendengar yang bertanya. Kita angkat kembali pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ustaz, apakah seorang amil zakat boleh menjadikan dana zakat itu sebagai usaha yang melibatkan juga para mustahik dari fakir dan miskin, seperti peternakan sapi, kemudian pada saat dia bisa dijual, keuntungannya dibagi 2, yaitu diberikan kepada mustahik sebagian dan sebagian kepada amil zakat untuk diberikan kepada mustahik yang lainnya, atau harus langsung dibagikan, Ustaz? Jazakumullah khair. Allah barik fiik. Di dalam buku Harta Haram saya menjelaskan tentang hukum
mengembangkan dana zakat. Ya, mengembangkan dana zakat baik dalam usaha peternakan, perusahaan, produksi dan yang lainnya atau pertanian. Dana zakat boleh dikembangkan dengan satu syarat yang dijelaskan oleh OKI, Organisasi Konferensi Islam, para ulama yang Al-Majma' Al-Fiqh Al-Islami di bawah Muktamar Alam Islami mengatakan dana zakat boleh dikembangkan dengan syarat. Pertama, kebutuhan pokok fakir miskin selama setahun sudah diserahkan kepada mereka. Ya, tadi seperti yang bertanya dari Kendari tadi, kebutuhan setahunnya 18 juta. Ya. Maka 18 juta wajib diserahkan kepada dia. Ya. Kalau khawatir umpamanya ada beberapa orang yang kalau diserahkan uang dalam jumlah besar, dia tidak cakap mengelolanya. Ini kan hajar dan mahjur, seperti yang telah kita bahas. Kalau tidak cakap, Anda cari keluarga dekat dia, ya, seperti kakaknya, adiknya, atau pamannya, atau orang tuanya, yang bisa mengelola harta tadi. Kalau juga khawatir tidak ada, pegang berikan per bulan. Tapi yang ini tidak boleh Anda putar. Karena kalau rugi nanti dia mati dia. Ya. Setelah diberikan kepada semua yang mustahik tadi, kepada Bapak tadi contoh 18 juta, Bapak C ada 30 juta, nanti ada yang 100 juta. Kan kondisi orang berbeda-beda. Tidak bisa Anda pukul rata, udah 10 juta aja untuk sekalian semuanya. Tidak ya akhi. Ada mungkin yang haknya boleh cuma 2 juta. Ada kasih 10 juta, 8 juta haram. Memberikan kepada bukan mustahiknya. Setelah ini diberikan kepada mereka semua, dan alhamdulillah zakat yang terkumpul, surplus banyak, masih ada sisa. Jelas? Pemerintah terkumpul 10 triliun. 1 triliun untuk Cilengsi dan sekitarnya, para fakir miskin dan para mustahik yang lain, dapat semua, sudah nggak ada lagi yang berhak. Bagaimana menentukan tidak ada yang berhak? Tadi berikan untuk kebutuhan setahun tadi fakir miskin tadi. Ya. Ada yang tadi 18 juta, ada yang 20, ada 40, 30. Habis 1 triliun. Tinggal berapa lagi tadi? Dapat 5 triliun. Tinggal 4 triliun. Yang 4 triliun ini, ya, sebahagiannya boleh Anda investasikan. Juga jangan semuanya. Anda tidak tahu. Tadi kan untuk kebutuhan setahun, siapa tahu di tengah tahun datang musibah. Sehingga yang tadi diberikan tidak cukup. Ya. Dari umpamanya 4 triliun tadi, seperempatnya 20%, 1 triliun, silahkan diputar dengan disyaratkan, ya, tingkat kerugiannya minimal, paling kecil. Umpamanya ada beberapa jenis investasi. Yang jelas, investasi di peternakan, tingkat resikonya tinggi. Ya, Anda nggak tahu nyawa hewan itu. Hari ini Anda beli, besok mati dia. Hilang uang fakir miskin. Anda memang siap bayar? Hah? Kan tidak. Ya. Ambil, investasikan untuk investasi yang cukup aman. Umpamanya material. Material kan cukup aman. Terbakar material biasanya nggak kebakar. Atau ke besi. Terbakar besi nggak ada masalah kan ya. Hah? Walhasil seperti itu. Ini dikatakan oleh para ulama di Oki tadi, mengatakan karena Rasulullah SAW, ya, ada unta zakat, ada hewan-hewan zakat, dan ada hima. Hima itu padang rumput yang padang rumput yang dilarang oleh Rasulullah orang untuk mengembalakan hewan mereka di sana. Karena ini khusus untuk hewan zakat. Kenapa ada hewan zakat? Karena semua sudah dibagikan kepada hak masing-masing dan masih ada. Yang masih ada inilah kemudian dia dikembangkan. Ya, bukan kalau kehidupan orang sekarang, orang yang menyerahkan zakat kan uang. Ya. Bukan dengan uang kemudian Anda beli hewan. Bukan itu yang dilakukan Rasulullah. Di masa dahulu harta orang kebanyakan adalah berbentuk aset, barang, bukan bentuk uang, emas. Emas ada juga tapi tidak sebanyak aset. Ya. Karena itu dikembangkan oleh Rasulullah. Sekarang udah berbentuk uang, Anda kembangkan dalam aset. Ya, cari aset yang aman. Wallahu ta'ala a'lam. Apalagi kalau dikembangkan untuk habis, dibikin sekolah, dibikin rumah sakit,
Ya, wallahu ta'ala alam, ini jauh dari kata kebaikan dan bijak dalam mengelola harta fakir miskin. Kecuali Anda undang fakir miskin. Dan undang fakir miskin tadi sudah serahkan uang. Ada yang dapat 100 juta, ada 200 juta, ada 500 juta, ada yang 300, dan 800 sudah dapat. Ya. Anda berikan kepada mereka bagaimana cara mengelola harta, bagaimana mencatat keuangan, pengeluaran pemasukan, diajarkan akuntansi dan segala macam yang dasar. Kemudian Anda mengatakan, kami punya program investasi. Namanya ingin peternakan atau agriculture yang sedang berjalan dan aman. Siapa yang ingin ikut dalam usaha ini atau usaha dagang, usaha bisnis, ya, punya toko ini, market, supermarket, siapa yang mau ikut, silahkan investkan dari harta kalian. Bukan Anda main potong, minta izin kepada dia, belum tentu mau dia investasikan. Dapat dia 300 juta, mamanya dia butuh untuk berobat anaknya dalam keadaan darurat, kemo atau segala macam, butuh biaya tinggi, ya. Bagaimana mungkin dia mau investasi, dia ada yang lebih penting. Anda minta dia investasi, kurang untuk biaya makannya nanti, anak sekolah anaknya. Ya. Itu cara mengelola zakat kaum muslimin, wallahu a'lam. Baik, alhamdulillah jazakumullah khair atas penjelasan jawabannya. Demikian pendengar dan pemirsa Roja TV yang bertanya, semoga bermanfaat. Baik, kami angkat kembali satu pertanyaan sebelum dari telepon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mengambil rumah Ustaz secara darurat, apakah mengambil rumah darurat maksudnya apa? Membeli? Iya, di sini dengan cara kredit, kalau kemudian pembayaran dilimpahkan ke bank, diperbolehkan atau tidak? Melihat ada pendapat seorang ustadz yang membolehkan dengan dalih Rasulullah membolehkan menjual kurma basah dengan dan kurma kering, di mana di situ ada perbedaan nilai. Berarti ada selisih, dan dalam hal ini riba itu diperbolehkan. Jazakallahu khair. Allah barik fiik. Ini Ustaz perlu belajar ilmu usul fikih lebih banyak lagi. Ya. Tidak bisa disamakan dua hal yang berbeda. Syarat qiyas. Ini sepertinya dia mengatakan boleh beli rumah dengan cara KPR ribawi. Ya. Ya, untuk orang yang tidak punya rumah. Dia mengkiaskan Rasulullah SAW membolehkan, ya, fakir miskin melakukan bai'ul aroya, jual beli aroya, di mana dia menukar kurma kering dengan kurma basah, pada di situ ada riba. Ya, karena Rasulullah SAW melarang daripada jual beli muzabanah. Ya, jual beli muzabanah itu Anda memiliki kurma kering dan Anda tidak punya pohon. Ya, kemudian Anda beli dengan kurma yang di pohon. Ya, ini kan mengandung unsur riba. Karena Rasulullah mengatakan, ayang kusurrotobu idza yabis, bukankah kurma basah itu nanti kering? Ya, dan tidak bisa disamakan dan terjadi riba. Mereka iya, maka Rasulullah melarang. Tapi untuk fakir miskin Rasulullah SAW bolehkan. Ya. Sekarang ustadz ini dengan kemampuan usul fikih seadanya, dia mengkiaskan ini kepada KPR. Fakir miskin tidak punya uang cukup untuk beli rumah dengan tunai. Ya, maka boleh juga, supaya mana riba di sana boleh, di sini riba juga boleh. Ya. Mari saya ajarkan ustadz ini dan kaum muslimin yang lain memahami qawaid syar'iyyah dengan ilmu usul fikih yang benar. Syarat qiyas bahwa al-makis dengan makis alaih itu harus sama hukumnya. Harus sama keadaannya. Yang dikiaskan dengan yang asal dengan furu' harus sama. Bila berbeda asal dengan furu' tidak bisa dikiaskan. Anda kiaskan manusia dengan batu, ini tidak bisa lah. Karena ini dua hal yang berbeda. Ini dua hal yang berbeda. Apa yang dikatakan Ustadz itu dengan kesimpulannya, konklusinya adalah boleh seseorang itu melakukan KPR ribawi, ya. Ini kan kesimpulan akhirnya. Ini riba yang di sini, ya akhi, wahai Ustadz dan kaum muslimin yang lain, ini riba di sini riba jahiliyah. Dia diharamkan dengan maksud tujuannya. Ini
tahrimul maqasidi. Adapun riba yang awal, yang hukum asal, yang riba fara' ini adalah riba jahiliyah, riba dain. Riba asal itu adalah riba al-bai'. Riba al-bai' itu disaddiz zari'ah. Dua hal yang berbeda, ada samakan hukumnya, sebagian di sana boleh, sini boleh. Ini wallah ta'ala alam. Saya tidak menuduh dia membuat makar, tetapi saya hanya mengatakan ilmunya kurang. Maka belajar lagi lah ilmu ushul fikih yang benar, ya, sehingga konklusi Anda, hasil ijtihad Anda bisa dibenarkan. Kalau hanya sebatas begini tidak boleh. Maka para ulama kita dari masa dahulu mengatakan tidak boleh seseorang berijtihad bila dia tidak menguasai ilmu usul fiqh dengan baik dan tidak menguasai qawaid lughah Arabiyah dengan baik. Ya, mereka mengatakan syarat orang boleh menjelaskan makna hadis Nabi dan firman Allah Azza wa Jalla, al-ilmu bimakna al-kalimah al-Arabiyah. Allah kan sudah menurunkan kitabnya dalam bahasa Arab, dengan bahasa Arab yang fasih. Ya, maka tidak boleh Anda, jangankan untuk mengeluarkan hukum yang baru, memahami Al-Quran dan Sunnah, ya, tidak cukup dengan terjemah. Harus dengan bahasa aslinya. Pertama, mengetahui makna kalimat itu dalam bahasa Arab. Kemudian mengetahui makna tarkibul kalam, makna al-murakkab. Kalau Anda tidak tahu mana yang fa'il, mana yang maf'ul, mana yang maf'ul bih, mana yang maf'ul li ajli, mana yang maf'ul ma'ah, mana yang maf'ul mutlak, jangan ngomong masalah makna Al-Quran, menafsirkannya. Termasuk nanti Anda kepada orang menafsirkan Al-Quran dengan ra'yunya. Ya, maka ini berbahaya dunia akhirat. Ya, diancam oleh Rasulullah SAW. Kemudian, kalau dia mengerti ilmu lughah gramatika, tadi mengerti ilmu lughah al-mu'jam dalam mu'jam bahasa Arab, kemudian mengerti tarkib kalam dalam ilmu nahwu. Harus yang ketiga, asalib al-arabiyah, uslub arabiyah. Ini ilmu qawaid usul fikih. Mana yang am, mana yang khas, mana yang mutlak, mana yang muqayyad. Ya, mana makis alai, mana illah, dan bagaimana kemudian tadbikul illah atas usul, dan mana istikhrajul illah, ya, dalam takhrijul manad, kemudian tangkihul manad, kemudian tahqiqul manad dalam masalah qiyas. Pertama, Anda mencari illatnya mana. Dalam mencari illat, tidak semua orang bisa mencari illat. Setelah Anda mendapatkan illatnya, Anda bersihkan mana yang menjadi illat yang syabah dengan illat yang asal. Ya, dibuang illat-illat yang bisa mengganggu, tinggal illat yang bersih, kemudian Anda tahqiqkan, Anda realisasikan di dalam fara, cocok atau tidak. Dan ini tidak semua orang. Ya, banyak orang-orang yang mendapatkan doktor dalam bidang usul fikih, tapi dalam masalah tatbik suatu hal yang lain. Ya, Anda belajar kaidah teori ilmu usul fikih, dan alhamdulillah Allah memudahkan kepada saya untuk mempelajari ilmu usul fikih di program S2 dan S3, ya, dan bahkan disertasi saya tentang mazhab Syafi'i, mana usul fikih mazhab Syafi'i yang rajih, mana yang marjuh, ya, dalam setiap qawaid usul fikih. Tapi itu baru sekedar qawaid. Nanti mentadbikannya dalam furu' itu butuh mumarasah yang banyak lagi. Tidak bisa langsung terjun. Itu sudah sampai pada tahap pelajar tingkat tinggi dalam ilmu qawaid, dalam tingkat doktoral. Ya, dalam berijtihad satu hal yang lain lagi. Sama orang belajar sebuah disiplin ilmu, belajar bagaimana teori untuk berenang, sudah level tertinggi teori berenang, sudah terjun ke air kelelap. Karena antara teori dengan praktek butuh mumarasah, butuh latihan lagi. Dan begitu para ulama mendidik murid-muridnya dari masa ke masa. Ketika sudah diajarkan teori-teori, dibutuh. Sama Anda mengajarkan kepada anak teori melangkah, teori berenang, dipegang dulu segala macam. Setelah menurutnya bisa dilepas, baru dilepas. Teori paham, hafal dia dari awal sampai akhir. Ya, maka untuk sampai kepada derajat ijtihad, semoga Allah memudahkan para tulabul ilm, para ustaz-ustaz, para penuntut ilmu untuk menyampaikan
Karena kebutuhan kaum muslimin akan mujtahid itu sangat luar biasa. Iya, nah. Setiap hari, setiap tempat, setiap kondisi, setiap daerah membutuhkan mujtahid. Kondisi umpamanya di daerah kota A di Aceh. Ya, dia tanyakan kepada ulama X di Jakarta atau ke Malaysia atau ke Arab Saudi. Mungkin mereka tidak terbayang. Sehingga jawabannya umum. Kalaulah ulama tadi datang ke Aceh dan lihat kondisinya, mungkin fatwanya tadi X bisa berubah menjadi YZ. Iya, nah, Masya Allah. Ya, maka para ulama mengajarkan dan menuntut para thulabul ilm selalu semangat mempelajari syariat Allah dan belajar kepada ahlinya, semoga sampai kepada tahap mujtahid. Dan bahkan Syekh Sa'ad bin Nasir Asy-Syadzili, beliau salah seorang profesor usul fikih. Beliau alhamdulillah saya sempat dibimbingnya di S2, ya, mengingatkan kebutuhan umat akan para mujtahid yang mendalam di dalam menentukan setiap kasus, sangat dibutuhkan dalam jumlah jutaan bahkan lebih dari itu. Masya Allah. Karena setiap komunitas kaum muslimin berbeda kondisi dan segalanya, dengan maka dibutuhkan mujtahid di daerah tadi. Wallahu taala alam. Baik, Ustaz, Masya Allah, barakallahu fiik. Demikian, Allah. jazakallah khair atas jawabannya dan faedah dari ilmu yang disampaikan. Demikian pendengar yang bertanya, semoga bermanfaat. Dan mungkin ini akhir dari pembahasan dan kajian kita di kesempatan pagi ini dalam pembahasan wakalah. Sebagai ikhtitam, Ustaz, silakan. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kita apa yang bermanfaat bagi dunia dan akhirat kita. Dan semoga Allah Azza wa Jal juga memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita untuk mengamalkan apa yang sudah kita pelajari dari syariat-syariatnya. Semoga dengan demikian kita selamat di dunia dan akhirat. Wallahu waliyyut taufiq.